Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua. Yang pertama terkait dengan penjelasan awal kenapa saya perlu membahas buku ini atau komik ini. Ini kita masuk ke chapter 1, The Invisible Hand. Chapter 1 ini isinya agak panjang, jadi mungkin saya bagi juga ke beberapa video. Jadi yang pertama adalah Invisible Hand, istilah yang dipopulerkan oleh Adam Smith. Jadi Adam Smith ini bikin buku The Wealth of Nation tahun 1776. Nah, dia mempelajari ekonomi dan mencoba merumuskan ekonomi itu seperti apa. Ya, istilah yang dia ciptakan adalah The Invisible Hand atau tangan yang tidak nampak gitu ya, yang nggak kelihatan. Hal ini menjelaskan dari zaman dulu banget sampai ke tahun sekitar 1820. Tentu ini di negara-negara lebih banyak di Amerika saat itu dan di Eropa kejadian-kejadiannya, tapi juga di Indonesia sebetulnya kita juga mengalami gitu ya. Oke, kita dimulai dari apa itu kapital, apa itu kapitalis, dan apa itu kapitalisme. Jadi kapital adalah alat produksi gitu ya. Seringkali ini terkait dengan barang gitu ya, yaitu yang dimaksud dengan barang kapital ini adalah adalah barang-barang yang kita produksi tapi sebetulnya kita tidak memerlukan itu. Tapi kenapa kita tetap memproduksi? Karena barang ini ketika diproses selanjutnya kita bisa mendapatkan hal yang kita inginkan. Contoh misalnya barter gitu ya, tapi sekarang sudah ada uang, jadi barang yang misalnya sepatu lah. Kita butuh sepatu mungkin 1 pasang, maksimal mungkin 5 pasang misalnya. Gantian maksudnya ya. Tapi kan kalau kita punya pabrik gitu, kita membuat sepatu jumlahnya bisa ribuan pasang. Untuk apa ya nanti? Untuk dijual kan gitu ya. Bukan untuk kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan kapital, yaitu barang yang kita buat bukan karena kita ingin menggunakannya sendiri, tapi karena barang-barang ini membantu kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Contoh tadi ada pabrik, terus mungkin juga trading ships ya, ini kapal, peralatan, bibit gitu ya, dan seterusnya. Oke, nah kapital juga dikaitkan dengan uang yang kita pakai untuk membeli atau menyewa tempat atau membayar karyawan gitu ya, atau juga membeli barang-barang capital goods capital lain. Capital goods itu artinya barang kapital untuk membantu membuat barang lainnya. Contoh misalnya karet ya, untuk membuat sol sepatu gitu ya. Kita membeli karet, itu juga bagian dari proses ini. Nah, kalau kita mengeluarkan uang gitu ya terhadap kapital tadi itu, itulah yang disebut dengan investasi. Jadi digambarkan di sini uang tadi digunakan untuk nyewa tempat, misalnya bayar karyawan, terus membelikan peralatan gitu ya. Nah, dan ada lagi yang tadi disebut investment ya, investasi. Tujuan dari investasi adalah untuk menjual produk lebih dari yang diinvestasikan. Jadi misalnya kita membuat pabrik sepatu tadi, kita beli sewa alatnya, kita bayar karyawannya, membeli peralatan gitulah yang membangun pabriknya juga. Hasilnya itu kita jual kan, sepatu-sepatu itu jual. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan, atau bahasa Inggrisnya adalah profit gitu ya. Jadi investasi bertujuan untuk menjual barang-barang tadi yang menghasilkan uang lebih banyak dari yang kita keluarkan. Jadi kalau di istilahnya dia, ini gambarnya bagus banget. You have to spend money to make money. Jadi kita harus mengeluarkan uang untuk menghasilkan uang gitu. Nah, orang yang hidupnya dilakukan dengan menginvestasikan uang untuk mendapatkan keuntungan, itulah yang disebut dengan kapitalis. Jadi kapitalis adalah orang yang bekerja atau hidup dengan menginvestasikan uang untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Itulah yang disebut dengan kapitalis. Nah, selanjutnya kapitalis tidak perlu menginvestasikan uang mereka sendiri, tapi mereka juga bisa meminjam dari orang lain gitu. Kayak misalnya kalau sekarang ya mungkin dari bank, atau mungkin ada
online nggak selalu pinjol yang bunganya besar, bisa juga peer to peer lending. Peer to peer lending tuh dari orang, minjemnya sebenarnya dari orang tapi difasilitasi oleh lembaga tertentu, nanti kita meminjam dari orang-orang tertentu inilah gitu, peer to peer lending artinya. Kemudian intinya adalah kapitalis ini tidak harus menginvestasikan uangnya sendiri, dia juga bisa meminjam dari tempat lain. Tentu dalam kasus ini yaitu dengan membayar bunga ya. Jadi misalnya pinjam angka tertentu, misalnya untuk membangun pabrik saya butuh 500 juta, saya pinjam uang 500 juta, kemudian dengan 500 juta ini saya operasikan pabrik, menghasilkan keuntungan katakanlah dari 500 juta uang pinjaman tadi saya setiap tahun harus mengembalikan 100 juta gitu ya. Dan bunga saya nggak tahu, misalnya 10 juta let's say, jadi 110 juta setiap tahun saya harus kembalikan. Dari produksi sepatu dan penjualannya saya menghasilkan keuntungan let's say 200 juta, jadi keuntungan saya bersih adalah 90 juta karena 110 juta itu sudah dikembalikan lagi, harus saya kembalikan lagi ke pemilik modal gitu, atau ke bank misalnya. Oke, nah disebutkan di sini bahwa kapitalis sebetulnya nggak butuh duit, tapi yang mereka butuhkan adalah keberanian untuk mengambil proyek-proyek baru. Kalau dia nyebutnya undertaker lah istilahnya dia, terus si teman-temannya bilang, coba bilang dalam bahasa Prancis gitu, I am an entrepreneur. Jadi entrepreneur ini ya sebetulnya mengambil proyek-proyek, mengambil kesempatan-kesempatan yang kemungkinan menghasilkan uang lebih besar lah, basically itu. Oke, bahwa sebetulnya sistem dari kapitalis ini sudah ada dari berabad-abad lalu. Tapi sistem ekonomi kapitalis itu termasuk baru gitu ya. Karena sebelumnya orang itu hidup di ekonomi pertanian yang biasanya dilakukan atas dasar tradisi aja. Proyek-proyek baru kadang itu membuat kita mengernyitkan dahi, frowned on gitu ya. Jadi contoh misalnya ini proyek ini apaan gitu ya, kita juga nggak tahu ini apaan. Nah, investasi ini tidak sama dengan saving atau menabung. Kalau kita nabung kita pegang uangnya, tapi kalau investasi kita melepaskan uang itu. Melepaskan tabungan kita itu kan berisiko. Betul, contoh misalnya di ekonomi pertanian tadi ya, kadang itu juga berisiko kan kalau kita nanam sesuatu gitu ya, kita kan ngeluarin duit untuk ya kalau zaman dulu beli peralatan, terus mungkin beli bibit, kita harus mengolah tanahnya gitu, butuh waktu, butuh uang, butuh tenaga, butuh makanan gitu kan ya. Nah kadang berisiko, bisa jadi itu nggak berhasil kan. Jadi orang juga kadang zaman dulu juga sama, orang kadang nabung aja gitu, jadi nggak mengeluarkan resiko, nggak bisa ada resiko tambahan di situ. Kalau zaman dulu, ini cerita zaman dulu ya, kadang ada beberapa barang yang sulit dibikinnya gitu ya, mahal. Termasuk kalau zaman dulu adalah metal itu logam ya. Jadi kadang kalau zaman dulu tukang potong rambut itu juga tukang bedah gitu. Contoh gambarnya di sini, kalau misalnya kamu nggak qualified gimana? Karena kan dokter tuh harus qualified ya, dia juga harus belajar, dia harus punya kemampuan tertentu untuk melakukan bedah. Nah tapi dia alasannya, tapi pisau saya ini barang yang paling tajam yang ada di kota ini gitu. Ya sesederhana itulah gitu. Jadi pada dasarnya nggak ada orang yang suka terhadap risiko ya. Sudah berabad-abad kapitalis itu berusaha menemukan cara agar membuat investasi itu tidak terlalu berisiko gitu ya. Contoh misalnya dia membuat bank gitu. Kenapa? Jalan cerita awalnya adalah karena orang kan tadi mau nabung ya, ngamanin duitnya. Nah dia daripada dia nabung di rumah yang mungkin dia juga harus pergi ke pertanian, jadi dia nggak ada yang jaga gitulah ya, sehingga uang itu diletakkan di bank. Banyak sekali orang yang meletakkan uangnya di bank untuk nabung ya, untuk menyimpan uangnya.
yang dilakukan bank adalah sebetulnya uang-uang itu juga banyak yang diinvestasikan. Tapi dia berusaha bagaimana caranya agar investasi itu tidak gagal. Salah satu caranya adalah diinvestasikan di banyak tempat. Misalnya ada orang bikin atau pabrik bikin sesuatu, ada di pertambangan, ada di shipment, di pengiriman barang gitu. Jadi dia investasikan di banyak hal. Kalau ada satu yang bermasalah, yang lain nanti nutupin gitu ya. Ya dia juga tentu berusaha bagaimana caranya biar semuanya aman investasinya. Nah, di abad ke-17 memang yang salah satu paling jago itu Belanda ya, termasuk kita juga tahu apa yang Belanda lakukan. Pada dasarnya itu memang banyakkan terkait dengan dagang sih. Walaupun mungkin agak keras, agak kejam atau apapun lah istilah yang kita kenal itu. Tapi memang Belanda termasuk yang dikenal sudah menggunakan sistem itu dengan sangat baik. Jadi ada bank, ada asuransi, kemudian ada inovasi-inovasi lain terkait dengan pengelolaan ini tadi gitu. Nah, mereka mengorganisasikan ekonomi ini terkait dengan perdagangan, kemudian membuat barang-barang itu juga ya. Jadi tidak hanya terkait dengan format dari pertanian biasa gitu. Bisnisnya Belanda ini zaman dulu kita tahu sebagai VOC gitulah ya. Itu sangat efisien sampai mereka itu bisa mengatur seluruh perdagangan di Eropa. Bahkan diistilahkan di sini bahwa kalaupun si negara ini lagi perang dengan Belanda, beli barangnya juga dari Belanda gitu. Misalnya dia beli senjata itu juga dari Belanda gitu. Kenapa? Karena Belanda harganya paling baik gitu, dealnya paling baik. Nah, hal ini membuat jengkel ya banyak pihak ya. Kita tuh beli supply dari Belanda, kemudian dia malah pakai duit yang dari kita itu untuk bayar tentara untuk memerangi kita gitu. Jadi kita beli barang dari Belanda, tapi Belandanya pakai duit kita buat bunuh kita. Ya inilah yang nggak fair. Ya ini juga tentu terjadi ya di negara kita ya. Kemudian pada tahun 1619 sampai 1683 ada namanya Jean Baptiste Colbert ya. Kemudian dia juga jadi Menteri Keuangan di Prancis tahun 1665. Dia berpikir bahwa uang itu adalah kekayaan. Jadi berubah karena zaman dulu uang itu adalah ya alat perdagangan gitulah ya. Kemudian 1665 dianggap sebagai kekayaan. Dia menekankan bahwa kekuatan dan kebesaran sebuah negara itu diukur dari banyaknya kalau waktu itu perak ya, silver. Banyaknya silver yang dimiliki. Nah, dia yang kalau digambar di bawah ini dia cerita bahwa ya kalau misalnya kata-katanya itu persis, dia akan garis miring, ini kan garis miring. Jadi waktu itu ya dia ngomongnya kira-kira begitulah. Ya mungkin dalam bahasa Prancis ya, tapi ini diterjemahkan tapi kata-katanya sama. Nah, sehingga karena uang ini menjadi kekayaan dan kekayaan ini menunjukkan seberapa kuat sebuah negara, jadi yang Colbert lakukan adalah dia ingin mengklirkan gitu. Mana ini uang dia, mana luar negeri. Nah, sehingga dia melakukan pembatasan. Nah, inilah yang awal muncul ada namanya pajak impor ya. Kemudian ada juga ada namanya subsidi untuk ekspor. Kemudian ada aturan-aturan tertentu yang mengajarkan masyarakatnya untuk berproduksi sehingga bisa laku gitu. Contoh disebut di sini kalau diajarkan kalau misalnya mau bikin kain gitu ya, jumlah benangnya harus sekian dan seterusnya. Tujuannya apa? Karena sudah ada pembatasan itu tadi, sehingga bisnis yang dilakukan oleh Prancis itu bisa cukup baik ketika bersaing dengan Belanda. Nah, hal ini kemudian juga dia membuat masyarakat jadi tahu gitu ya. Oh, ternyata Belanda itu melakukan ini gitu. Jadi Belanda disuruh pergilah dari Prancis waktu itu. Langkah-langkah ini menyadarkan banyak pihak ya. Sehingga ya di Belanda juga mereka juga kacau gitu karena orang jadi ngerti apa yang mereka lakukan
dan hanya berawal dari inisiasi yang menyampaikan bahwa kekuatan sebuah negara itu berdasarkan jumlah dari uang, atau kalau sekarang disebut devisa gitu lah ya. Kalau zaman dulu bentuknya adalah perak, dari kekuatan banyaknya kepemilikan devisa yang dimiliki. Selanjutnya karena Belanda ini agak turun kemampuannya dan memang waktu itu ada beberapa masalah yang mereka hadapi sendiri ya, sehingga Inggris dan Prancis ikut campur nih di dalam pertarungan ekonomi dunia. Waktu itu ya mereka inilah yang sudah bisa memahami skema ini kan. Kita cenderung belum lah di waktu itu. Waktu itu kan mereka perang ya sebetulnya negara-negara besar lah di Eropa. Tapi ada kondisi, sebetulnya kan salah satu negara yang jumlah penduduknya besar itu Prancis. Tapi kenapa pemerintah Inggris hampir selalu bisa mengumpulkan uang sama banyaknya dengan Prancis, walaupun jumlah penduduk Prancis itu 3 kali lebih banyak dibanding penduduk Inggris gitu. Ini juga triggering kita kan, sama kayak kita ini negara yang jumlahnya hampir 300 juta sekarang. Berapa kali? Mungkin 5 kali lebih besar dari let's say Malaysia gitu. Berapa sekian ratus kali lebih besar dari Singapura kan gitu ya. Dan banyak negara-negara lain yang jumlah penduduknya lebih kecil, tapi kenapa mereka bisa mengumpulkan uang lebih banyak? Padahal kan skema umumnya adalah orang-orang kita bekerja sama kerasnya gitulah ya, sama hebatnya, sama pintarnya, tapi kenapa dia menghasilkan uang lebih banyak dibanding kita gitu. Waktu itu pemikir-pemikir dari Prancis terus berpikir, kita kan harusnya lebih kaya dari Inggris. Mungkin kalau di kita sekarang ya kita harusnya lebih kaya dari negara X dan seterusnya gitu lah ya. Tapi apa nih yang terjadi gitu? Orang-orang saat itu berpikir filosofis itu orang-orang yang berpikir waktu itu lah ya. Itu berpikir bahwa mungkin kekayaan itu bukan seperti kumpulan dari perak seperti yang disampaikan oleh Colbert gitu ya. Mungkin itu seperti circulated, yang darah yang bersirkulasi gitu di tubuh kita. Jadi kalau darah di tubuh kita kan sebetulnya darahnya bergerak kan. Kemudian di situ ada aturan, ada tadi pajak, ada subsidi dan lain-lain itu. Mungkin aturan-aturan ini bukan membantu, tapi bisa jadi dia malah menghambat gitu. Dari sirkulasi natural, hal-hal umum yang biasa dilakukan orang, mungkin dia malah ngerecokin gitu. Jadi François Quesnay, maaf kalau pembacaannya salah, François Quesnay ini yaitu physician dan philosopher, dia mengatakan biarin aja ekonomi itu, jadi nggak usah diatur. Atau ini istilah yang banyak disebut, atau di dalam bahasa Prancis disebut dengan laissez-faire gitu. Laissez-faire ini istilah yang umum di ekonomi. Jadi artinya udah biarin aja gitu. Beberapa orang melihat sirkulasi dari ekonomi ini dalam istilahnya mereka masing-masing ya. Jadi ada yang mempelajari ekonomi politik itu mereka menyebut diri mereka itu ekonomis misalnya, atau juga fisiokrat dari bahasa Yunani, rule by nature. Artinya fisiokrat ini yakin bahwa kekayaan itu sudah diatur secara otomatis oleh alam gitu, seperti udara dan lain-lain lah. Tapi ketika fisiokrat ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana itu kekayaan bisa bersirkulasi, dia coba bikin, nah ini François Quesnay tadi 1759. Jadi dari uang yang ada 600 yang diproduksi, setengah ke sini, setengah ke situ, dan seterusnya setengah ke sini, dan ya begitulah. Inilah cara dia menjelaskan. Oke, ini penulisnya menjelaskan bahwa ini sebetulnya agak aneh ya. Misalnya disampaikan bahwa petani sebetulnya yang memproduksi makanan, memproduksi hasil pertanian. Kemudian landlord artinya orang yang memiliki tanah itu mengambilnya, dan siapapun yang nggak relevan dia ngambil setengahnya gitulah kira-kira ini. Ini
sebetulnya aneh gitu lah ya, aneh. Cuma disampaikan juga bahwa sebetulnya Queene Tabel tadi itu hanya mendeskripsikan apa yang terjadi di Prancis untuk pertanian yang sudah berjalan dengan baik. Tapi banyak juga yang sebetulnya tidak berjalan dengan baik. Cuma sebetulnya saat itu juga mulai bertumbuhan ekonomi kapitalis. Nah, siapa nih yang mau jelasin kapitalisme? Mari kita lihat Inggris dan juga Scotland. Ada Adam Smith lah di situ yang coba menjelaskan. Adam Smith dia mengeluarkan sebuah karya, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Jadi dia juga menjelaskan bagaimana ceritanya tentang kekayaan sebuah negara. Bagi Smith, salah satu alasan atau salah satu penyebab adanya kekayaan adalah pembagian dari jenis pekerjaan. Misalnya ada 10 pekerja yang hanya membuat sebuah pin gitu. 10 pekerja ini dibagi tugasnya. Ada yang menarik kabel gitulah ya. Ada yang kerjaannya ngelurusin kabel doang. Ada yang kerjaannya motong. Ada yang kerjaannya membuat potongan tadi menjadi tajam. Ada yang meletakkan kepalanya ya, dan seterusnya. Nah, kalau semua pekerjaan ini dilakukan secara terpisah sendiri-sendiri untuk membuat satu karya tertentu, ini bisa menghasilkan katakanlah 48.000 pins satu hari. Jauh lebih banyak dibanding kalau masing-masing orang itu melakukan sendiri-sendiri, membuat sendiri-sendiri. Jadi kalau masing-masing orang dia juga narik kabel, dia juga motong, setelah dipotong dia ini dan masang itu, ini hasilnya jauh lebih sedikit gitu. Atau bahkan nggak ada hasilnya. Jadi ketika pekerjaan itu dibagi-bagi, ini akan membuat kekayaan jauh meningkat. Nah, dari 10 orang yang tadi dibagi-bagi pekerjaan, adalah satu orang yang disebut dengan organisator gitu, yang ngatur lah. Nah, sekarang masalahnya kalau misalnya kita sudah ngomongin negara gitulah ya, sesuatu yang sangat besar. Kalau tadi kan 10 orang masih di satu rumah yang sama atau di satu pabrik yang sama. Kalau tempatnya lebih besar, siapa yang ngatur gitu? Siapa yang ngatur? Si A harus nanam, si B harus memanen, si C harus mengolah hasil panen, ngangkatin barang, bikin pabriknya, menjual gitu. Disebut bahwa nggak ada orang yang melakukan itu. Jadi sebetulnya pembuat roti, dia tidak membuat roti karena ada yang nyuruh atau karena ada orang suci yang nyuruh biar dia ngasih makanan ke para pengemis. Tapi dia lakukan itu karena itu sesuatu yang baik buat dia gitu. Jadi dia membuat pabrik roti, ya karena dia rasa itu hal yang baik lah, atau dia senang atau dia bisa lakukan itu. Jadi dia sampaikan bahwa masing-masing yang tadi itu sebetulnya bekerja atas keinginannya masing-masing gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia hanya melakukan atas dasar keinginannya masing-masing, contoh tadi roti yang dijual 3 pence gitu, kenapa nggak dia, kalau dia serakah kan dia jual aja 10 pence? Jawaban dari Adam Smith adalah karena kan masing-masing orang punya keinginan masing-masing. Kalau seseorang itu dia pengen yang harganya lebih mahal, jadi keuntungannya lebih banyak, pasti akan ada orang lain yang punya keinginan dapat keuntungan lebih banyak dengan cara dia turunin aja harganya gitu. Dia harganya tetap 3 pence, yang lain nyobain harga naik 10 pence, ya orang lari ke dia lah. Dialah yang dapat keuntungan lebih banyak. Jadi ini seperti pertarungan antar kepentingan, antar keinginan untuk memuaskan dirinya masing-masing. Bahkan kalau misalnya dia pun nggak ada saingan gitu ya. Kalaupun dia nggak punya saingan, kalau dia dapat keuntungan gede banget, seseorang yang sebetulnya kerjaannya lain itu dia juga akan mengubah aja kerjaannya, diubah aja jadi pekerjaan yang itu. Jadi pada dasarnya semuanya akan coba bekerja masing-masing gitu, berpikir masing-masing. Itulah yang membuat semua skema ekonomi ini bekerja. Jadi dalam teorinya Adam Smith, kompetisilah yang membuat masing-masing orang ini melakukan kejujuran gitu ya. Sehingga perilaku seperti tadi dicontohkan adalah penjual roti itu, ketika dia melakukan kebaikan, membuat roti dan menjual dengan harga yang wajar, atau bahkan dia mencoba untuk menjadi lebih serakah gitu ya, itu seperti dijalankan oleh tangan yang tidak terlihat. Itulah yang disebut dengan invisible hand. Untuk sehingga akhirnya dia menjual roti dengan harga yang pantas, yaitu harga yang cukup tinggi agar dia bisa membayarkan ongkos produksinya gitulah ya. Tapi juga cukup murah agar orang lain tidak mencuri pelanggannya.
Jadi dia bilang bahwa sebetulnya saya juga pengen gitu. Dia bilang saya juga pengen harganya lebih tinggi, tapi kan nggak bisa, saya nggak bisa lakukan. Kalau kita ngomongin tentang biaya, supplier gitu ya, tadi ada pekerja, ada orang yang punya gedung misalnya, landlord gitu, dan peminjam modal tadi tidak bisa dibayar lebih mahal juga. Kalau nggak begitu, baker si pembuat roti juga akan pergi ke kompetitornya. Jadi misalnya supplier itu memberikan harga yang terlalu mahal, dia juga akan pindah ke supplier lain. Kalau dia nyewa gedungnya terlalu mahal, dia juga akan pindah ke gedung lain. As simple as that lah gitu. Jadi dengan skema ini otomatis harga dari roti ini menjadi wajar, sehingga harga ini bisa dijual dengan harga yang sesuai dengan kondisi di masyarakat tersebut. Ya kurang lebih gitu lah. Oke. Sampai sini dulu daripada terlalu panjang. Tapi ini mulai menarik karena nanti tadi kan kita masih nyebutin bahwa gimana ceritanya kalau nggak ada orang, kalau ada orang, maksudnya ada pemerintah, nggak ada pemerintah dan seterusnya. Jadi ini hal yang paling mendasar. Kemudian ini baru mulai agak ngeri lah gitu ya, karena terkait dengan apa yang kita rasakan, termasuk juga sampai saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.